Kejadiannya terjadi pada tahun 1994. Kala itu Sandi berumur sekitar 10 tahun. Seperti biasa, sepulangnya sekolah, Sandi berkumpul dengan teman-temannya di area depan sekolah dasar. Di sana, mereka biasanya bermain petak umpet serta bermain sepak bola. Ya, itu adalah permainan favoritnya kala itu. Tepat pukul 3 sore, mereka pun berkumpul dan salah satu dari mereka mempunyai ide untuk berpetualang ke tegalan atau ladang. Sandi pun awalnya ragu untuk ikut karena dia pamitan ke orang tuanya cuma bilang mau bermain bola ke depan sekolah dasar. Saat itu mereka bertujuh. Karena semua teman-temannya setuju untuk berpetualang ke ladang, Sandi pun mengiyakan dan terpaksa untuk ikut. Sambil berlari-larian, mereka akhirnya menuju ke salah satu ladang yang saat itu memang terkenal angker. Sandi dan teman-temannya tidak tahu akan hal tersebut. Jadi di sini perlu kalian ketahui, berdasarkan penuturan warga setempat, konon ladang itu dihuni oleh nenek-nenek yang sangat menyeramkan. Konon nenek itulah yang menjaga ladang itu karena yang punya ladang sudah meninggal. Sekarang anak dari pemilik ladang itu pun tidak pernah ke sana. Itu karena dia sibuk kerja di kota. Dan dulunya kakek pemilik ladang tersebut memberi ladangnya ke tanaman agar orang-orang tidak berani untuk mencuri serta mengambil sesuatu di sana. Sandi dan teman-temannya tidak tahu menau akan hal tersebut. Padahal ladang itu posisinya ada di belakang sekolah dasar, berjarak sekitar 80 meter dari tembok belakang sekolahnya. Singkat cerita, Sandi dan teman-temannya tiba di ladang tersebut. Di sana mereka berinisiatif untuk membuat gubuk atau rumah-rumahan memakai ranting kayu dan dedaunan. Kalian pasti tidak asing dengan permainan yang satu ini. Mereka pun berpencar mencari sesuatu yang bisa dimanfaatkan untuk membuat gubuk, serta mereka akan membuat api unggun di sana. Nah, disinilah Sandi dan teman-temannya berpencar. Sandi pun berjalan sendiri mencari sesuatu. Dan tanpa sengaja, Sandi melihat ada buah sirsak yang sudah matang, masih menggelantung di pohonnya. Dalam hati, Sandi merasa ini sebuah rejeki yang tak terduga. Dan tanpa basa-basi, Sandi langsung mendekati pohon sirsak tersebut. Posisi pohon sirsak itu berada dekat dengan rimbunan pohon bambu. Sesegera Sandi langsung memetik dan membelah buah sirsak tersebut. Karena buahnya kecil, Sandi menghabiskan buah itu sendirian. Padahal jarak antara Sandi dan teman-temannya tidak begitu jauh. Tapi teman-temannya satu pun tidak ada yang menyadari kalau Sandi lagi mukbang sendiri di sana. Setelah habis mukbang sirsak tersebut, Sandi langsung menuju ke teman-temannya dan mereka pun lanjut bermain. Karena sudah sore, mereka pun sepakat untuk pulang ke rumah masing-masing. Sesampainya Sandi di rumah, tiba-tiba dia langsung meriang dan kedinginan. Padahal cuaca saat itu cukup hangat. Dan lalu Sandi merasa kaku di area bibirnya. Tiba-tiba bibirnya Sandi seperti orang yang terkena stroke. Padahal Sandi anaknya sehat-sehat saja. Karena panik, orang tuanya langsung mengajak Sandi ke rumah sakit. Kala itu, ketika di CT scan, tidak ada sesuatu yang mencurigakan. Syukurnya
Sandi masih bisa berbicara dan makan. Cuma bibirnya seperti miring ke samping. Karena aneh, dokter menyarankan Sandi untuk opname. Tapi karena himpitan ekonomi, orang tuanya meminta untuk pulang dan Sandi akan diobati secara non-medis. Malam itu juga Sandi langsung diajak ke salah satu orang pintar yang ada di daerah K. Cukup pedalaman, kata Sandi. Dan sampai di sana, Sandi langsung divonis terkena sempengot karena salah memakan buah di ladang yang berisi tanaman. Langsung saat itu Sandi menjawab, "Ya, saya habis makan buah sirsak di ladang kakek Suni." Betapa terkejutnya orang tuanya Sandi mendengar ucapannya Sandi tersebut. Dan orang pintar itu pun menyuruh agar Sandi datang ke pemilik ladang itu dan mengaku telah mencuri sirsak. Nanti Sandi langsung meminta obat dari daun sirih ke pemilik ladang tersebut. Benar saja, selang 3 hari bibir Sandi kembali normal. Dan sejak saat itu masyarakat tidak ada yang berani ke tempat ladangnya kakek Suni. Dan sampai sekarang ladang itu masih terkenal angker. Di manakah lokasinya? Nanti kita akan live explore di sana, tapi tidak malam ini. Tunggu explore selanjutnya. Suksema Kak Sandi ceritanya. Salam rahayu dari Tutur Malam.